Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Gimana keadaan kamu hari ini? Dalam keadaan sehat-sehat selalu bukan? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat selalu supaya berjumpa dengan ibu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan mengenai buku besar. Yang ibu jelaskan mengenai buku besar. Apa dia buku besar? Nah, ini. Nah, buku besar itu adalah atau merupakan kumpulan dari semua akun, di mana akun ini hanya ada akun harta, utang, modal, pendapatan. Nah, udah harta, utang, modal, pendapatan. Itulah yang termasuk ke dalam buku besar ini, yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu dan biasanya tergambar pada bagian akun atau chart of account dari sebuah perusahaan tersebut. Atau bisa dikatakan kumpulan dari akun yang dimana itu mempermudah kamu di dalam menemukannya. Nah, pada saat kapan buku besar ini dilakukan? Nah, pada saat kamu sudah menyelesaikan yang namanya jurnal umum. Setelah jurnal umum, barulah kamu bisa yang namanya buku besar. Ingat ya, pencatatan buku besar itu disebut sebagai ke dalam posting. Ingat ya, posting itu adalah pencatatan buku besar. Paham? Nah, di dalam buku besar ini terdapat dua akun. Yang pertama dia akun real, yang kedua dia akun nominal. Nah, akun real itu ada yang ada utang, ada harta, dan ada modal, atau HUM. Nah, sedangkan nominal itu ada si BP-nya, beban dan pendapatan. Itulah yang termasuk ke dalam akun nominal. Nah, Nah, HUM ini, HUM ini terdapat di kolom neraca, sedangkan BP ini terdapat di kolom LR-nya, laporan laba ruginya. Nah, ini dia. Jadi akun real itu akun yang terdapat di dalam kolom neraca, yang dimana itu akun harta, utang, modal. Sedangkan nominal itu akun yang terdapat di laporan laba rugi, yakni adalah beban dan pendapatan. Nah, pada saat kapan kamu akan menemui kertas kerja dan laporan laba rugi dan di mana dia? Nah, pada saat kamu melakukan yang namanya kertas kerja. Pada saat kertas kerja itu kamu akan mendapatkan si neraca laporan laba rugi. Nah, pada saat kamu membuat yang namanya kertas kerja atau worksheet, atau pada saat kamu membuat yang namanya laporan keuangan, kamu itu akan menemukan ini dan kamu akan menemukan ini. Oke? Nah, lanjut materinya mengenai bentuk buku besar. Bentuk buku besar ada 4. Satu dia bentuk T, yang kedua dia bentuk 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, bentuk T, ini ada bentuk T. Bentuk T ini disebut sebagai bentuk sederhana. Sederhana, kenapa dikatakan bentuk sederhana? Karena dia hanya huruf T saja, gambaran huruf T, dan hanya terdapat debit dan kreditnya saja, di mana debit kiri dan kredit itu kanan. Nah, itu dikatakan kenapa sih bentuk T ini itu adalah bentuk yang sederhana. Dan biasanya itu dipakai hanya untuk belajar, belajar. Kalau dalam pembukuan atau dalam perkantoran atau untuk membukukan sesuatu, ini tidak dipakai bentuk T ini. Oke? Lanjut. Kita lanjut ya, kedua, dalam bentuk buku besar 2 kolom. Nah, kalau bentuk besar 2 kolom atau disebut sebagai bentuk kontrol, ini dia hampir sama dengan bentuk T, tetapi dia dipisahkan. Pemisahannya hanya ada pada debit dan kredit. Nah, di sini biasa tahun ya, tahun 2005, buat Jan. Nah, udah. Nah, jadi keterangan di sini ingat saja kalau dia membuka kas, buat di sini nama akun, apa dia akun kas, buat di sini nama akunnya, baru titik 2 kasnya, atau bisa kamu langsung buat kas, Nah, di sini nomor akun, atau bisa kamu buat langsung tanpa tulis nomornya, langsung kamu buat
Ini yang menunjukkan nomor akun pada kas. Nah, ini keterangannya. Misalnya pada tanggal 3 setoran awal. Ya, buat setoran awal. Nah, setoran awal itu pastinya berada di debit. Nah, setoran. Nah, ini setoran. Nah, awal. Ini ya, setoran awal. Nah, itu berada di debit. Refnya buat aja dia itu, ingat ya, J1. Semua J1. Dah, atau J1. Artinya jurnal umum yang pertama, dah, ini buat aja di sini debit, dah. Berkisar berapa? 200. Buat aja 200. Nah, kalau ada transaksi tanggal kredit buat di sini sama juga tahun 2005. Dah. Sama juga buat di sini tahun 2005. Dan dah, buat tanggalnya berapa? Baru keterangannya seperti ini ya, tanggal 3 setoran awal. Kasnya itu berada di debit, ya buat segitu. Nah, kalau di sini ya berada di kredit, buat apanya? Angkanya segitu. Dah, misalnya itu 200. Kita buat 200, buat tanggalnya di sini. Tanggal berapa dia? Kalau dia tahun sama bulannya tetap. Nah, keterangan yang berbeda. Baru referensinya ini itu tetap JU1. Paham? Nah, lanjut. Kita masuk ke perkiraan 3 kolom. Nah, kalau perkiraan 3 kolom atau kita 4 kolom ya. 4 kolom dulu. Dia itu adalah lajur lengkap untuk saldo atau bisa dikatakan sebagai staple. Nah, ini dia tanggal. Ada tanggal seperti biasa, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit, dah. Nah, di sini tahun, dah, 2005. Di sini itu adalah bulan. Bulan apa? Bulan Jan. Di sini itu adalah tanggal. Dah, di sini tanggal. Misalnya kita mulai dari tanggal 3, udah. Nah, di sini adalah ref. Buat aja J1, jurnal umum yang pertama. Udah, misalkan keterangannya udah Ibu jelaskan tadi ya. Misalkan di sini 200, udah. Nah, saldo debitnya buat 200. Nah, misalkan masuk lagi, buat lagi yang namanya J1-nya. Buat di sini adalah J1, dah. J.1. Nah, kalau di sini dia kredit dia sebesar 50. Nah, buat di sini itu adalah 100 lempol. Kenapa Bu 100 lempol? Nah, karena 200 dikurang 50. Ingat, dah, D ke D itu terjadi yang namanya penambahan. Dah, penambahan. Nah, kalau K ke K sama juga terjadi yang namanya penambahan. Sedangkan D, dah, D ke K dan K ke D itu terjadi yang namanya pengurangan. Selalu ingat ini ya. Dah, selalu ingat rumusnya ini juga. Oke. Nah, ini untuk mempermudah kamu di dalam ini. Oke, saldo. Nah, dan seterusnya. Itulah mengenai. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 3 kolom. Kalau 3 kolom itu dia seperti ini, perkiraan 3 kolom. Yang ada itu hanya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, di sini untuk mempermudahkan apakah dia menghitung saldo, apakah dia debit, kredit, kita buat di sini adalah di step bank. Nah, apakah kalau dia tanggal 3 misalnya transaksinya itu adalah D, buat D. Nanti buat saldonya berapa angkanya? Kalau tanggal 4 dia kredit, buat K. Nah, biar kamu gampang untuk yang namanya menghitung ke saldonya ini. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi dari buku besar. Dah. Nah, fungsi dari buku besar sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Kita ringkas lagi dia sedemikian rupa, mempermudah kamu untuk melihatnya. Tanggal berapa saja yang ada di akun kas, tanggal berapa saja yang berada di akun peralatan. Oke, nah ini sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau yang telah dicatat dalam jurnal. Ini dia.
sebagai dasar penggolongan transaksi ada. Berarti untuk memisahkan ya. Kita untuk memisahkan oke, akun kas ya, khusus akun kas tanggal berapa, peralatan tanggal berapa. Itu dia. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai bahan atau informasi untuk menyusun yang namanya laporan keuangan. Ini ya, untuk menyusun laporan keuangan, mempermudah kamu dalam penyusunan laporan keuangan. Ini dia fungsi dari buku besar. Oke, selanjutnya ini ada mengenai gambar di mana dari si jurnal umum untuk memposting ke buku besar. Nah, sebenarnya di sini itu karena dia langsung di sini jurnal umumnya kas modal, tidak ada soal transaksinya, maka dibuat tinggal diturunkan kasnya saja. Nah, kalau dia ada yang namanya biasanya ini ada keterangan dari soal itu, setoran awal seperti yang Ibu jelaskan yang tadi, buat di sini setoran awal keterangannya. Tetapi karena di sini nggak ada langsung soal transaksinya, hanya ada dipakai kasnya aja, turunkan aja adalah kasnya. Oke. Nah, kita masuk ke langkah-langkah. Dari sini Ibu akan membuat sebuah langkah-langkah. Ingat ya, pertama sekali kamu buat itu adalah nama akunnya. Dalam memposting nama akun, baru nomor akun sesuai dengan nama ini. Misalnya kas, akunnya 11, ini dia. Lihat dari kolom referensi dari jurnal umumnya. Nah, selanjutnya kamu buat yang namanya kolomnya. Inilah kolomnya. Biasanya kita menggunakan ini, kolom ini. Ada debit kredit, ada saldo, ada debit kredit, 4 kolom. 4 kolom atau stafel kita gunakan. Nah, di sini tetap tahun duluan, baru bulan, baru di sini kasnya. Ini khusus untuk kas, udah. Nah, di sini jurnal umumnya sampai tanggal 10 aja. 10, hanya satu transaksi. Nah, berarti kasnya cuma satu. Ya buat aja sini, JU itu khusus untuk jurnal umum, udah. Dari halaman pertama, JU ini berarti jurnal umum halaman pertama. Inilah dia dibuat, halaman pertama, udah. Inilah. Nah, oke, selanjutnya debit dia di sini turunkan. Kas memang di debit, turunkan dia di debit. Buat saldonya di debit kalau memang di debit. Dan ingat kalau ada lagi tanggal yang lain, tinggal turunkan dia. Tinggal turunkan buat tanggalnya. Baru seperti yang Ibu bilang, ingat rumusnya. Kalau debit ke kredit berarti pengurangan. Kalau kredit ke debit berarti pengurangan. Kalau debit ke debit berarti bertambah. Kalau kredit ke kredit berarti terjadi penambahan. Itu untuk meletakkan saldonya. Ingat ya rumusnya. Nah, ini kita buka. Habis kas, habis modal. Masukkan aja modal. JU tetap satu halaman yang pertama karena masih halaman pertama. Nah, masukkan debit. Buat di sini dia berada dia debitnya kosong, kreditnya ada. Tinggal turunkan, masukkan kredit. Habis selesai. Inilah buku besar atau posting buku besar dari jurnal umum. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah pindahkan yang namanya tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit ke kolom debit dan kredit pada buku besar. Ya, baru catat nomor halaman jurnal atau referensi ke kolom referensi atau referensi buku yang bersangkutan. Nah, penjelasan atau keterangan itu singkat di kolom keterangan. Jadi ini adalah penjelasan dari jurnal umum yang kamu buat di bawah ini, yang kemarin itu buat di sini, dipindahkan ke buku besar juga. Inilah dia, atau posting ke buku besar. Itulah langkah-langkah dalam pembuatan atau membuat sebuah posting ke buku besar. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ini ada akun kas. Semua akun kas itu dibuat di sini. Inilah dia keterangannya. Tidak dibuat karena langsung ada angka di sini. Nah, ini untuk nama akun kas. Nah, ini untuk nama akun piutang usaha dan gedung, dan sebagainya. Oke? Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini mengenai buku besar atau posting ke buku besar. Oke, selanjutnya akan Ibu kasih tugas dan selalu Ibu harap kamu dalam keadaan selalu sehat, jaga kondisi anak dan tetap yang namanya semangat belajar. Oke, Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih.